Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perhatikan di sini ada sekitar 7 orang ya. 8 ya. GMP sekitar 7 orang. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menyelesaikan materi kita dengan baik. Untuk hari ini kita akan membahas teks anekdot. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas teks anekdot. Apa sih yang dimaksud dengan teks anekdot ini? Sebelumnya, baiklah, saya akan memperlihatkan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah mendata pokok-pokok isi dari teks anekdot, kemudian mengidentifikasi struktur teks anekdot dan mengidentifikasi penyebab kelucuan dari sebuah teks anekdot. Nah, dari tujuan yang tadi, yang poin yang ketiga, sudah ada di gambaran apa sih yang dimaksud dengan teks anekdot ya. Anekdot ini adalah sebuah teks yang isinya kelucuan, komedi. Namun, komedi yang seperti apa yang ada di dalam teks anekdot? Maka perhatikan pengertian dari teks anekdot ini apa. Anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dan pengertian yang kedua adalah anekdot dapat merupakan cerita rekaan yang tidak harus didasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat. Pada kenyataan yang ya memang tidak harus ya, tapi pada umumnya teks anekdot ini adalah teks yang isinya tentang komedi, tetapi komedi yang berhubungan dengan kritik kepada orang-orang penting, misalnya kepada orang politik seperti presiden, menteri, dan lain-lain. Nah, anekdot ini yang paling dekat sama kalian dan paling sering kalian ketemui ketika kalian menonton sebuah stand up comedy. Nah, stand up comedy itu adalah bentuk dari dramanya atau penyampaian lisannya dari sebuah teks anekdot. Ya, itu bentuk dari anekdot. Jadi beda dia anekdot ini dengan komedi yang pada umumnya, bukan komedi yang seperti Opera Van Java atau bentuk komedi yang lucu-lucuan yang saya pikir isinya itu hanya untuk sekedar menghibur. Nah, kalau untuk anekdot ini isinya untuk mengkritik melalui lucu-lucuan. Ya, perhatikan apa ciri-ciri dari teks anekdot? Berupa teks cerita, sindiran, lucu, komedi, menarik, singkat, nyata, kemudian ada partisipannya dan ada kritiknya. Anekdot ya, anekdot itu harus ada kritiknya. Nah, berikutnya untuk struktur. Untuk struktur, yang pertama adalah abstraksi. Apa itu abstraksi di dalam struktur teks anekdot? Bagian awal dari paragraf, berarti letaknya di paragraf pertama untuk teks anekdot. Kemudian isinya apa? Memberi gambaran tentang isi yang ada di dalam teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang akan ada di dalam teks. Kemudian ada orientasi. Nah, apa sih bedanya orientasi dan abstraksi? Nah, abstraksi dan orientasi itu tetap berada di awal. Berarti kalau dia urutannya ya, abstraksi itu bisa menjadi paragraf pertama, sementara kalau dia orientasi
Itu dia paragraf yang kedua. Nah, apa sih ceritanya? Nah, di bagian dari orientasi ini, dia apa menunjukkan awal kejadian cerita atau latar bagaimana peristiwa terjadi. Biasanya penulis bercerita dengan detail di bagian ini. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, untuk krisis, untuk bagian struktur yang ketiga yaitu krisis. Bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak biasa terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. Nah, berikutnya adalah reaksi. Apa itu reaksi? Reaksi itu bagian bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi. Ya. Nanti langsung kita lihat contoh teksnya. Kemudian yang koda, yaitu bagian akhir dari cerita unik tersebut. Bisa juga dengan memberi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Kalian pernah menonton sebuah stand up comedy? Belum? Pernah, Miss. Pernah ya? Siapa yang pernah ini? Pernah, Miss. Pernah, siapa yang pernah nih? Si Agung pernah? Pernah, Miss. Pernah ya? Kira-kira tokoh yang paling kalian kenal siapa? Bintang Emon. Bintang Emon. Terus? Yang perempuan nggak pernah nonton, nak? Pernah, Miss. Arafa. Ini loh, kalau saya pikir stand up komedi itu acara komedi yang berisi. Ada isinya. Beda ya dengan kalau opera Panjava itu kan hanya sekedar menghibur. Tapi kalau dia masuk ke stand up comedy itu ada isinya dan mereka memang punya bahan. Ya, memang punya bahan untuk dianekdotkan, untuk dikritik, biasanya mengenai pemerintah atau tentang seseorang. Nggak perlu pemerintah juga, misalnya tentang keartisan atau ya pokoknya dia tentang tokoh-tokoh yang banyak dikenal orang. Nah, kalau misalnya di kalian bisa saja mengangkat teman kalian sendiri. Kenapa? Karena teman kalian itu menjadi tokoh yang dikenal oleh kalian, oleh kelompok kalian. Kalian boleh mengangkat itu. Makanya kan kalau misalnya nih ada acara acara lawak seperti itu, mereka tuh kadang mau kan ambil satu orang penonton dari penontonnya. Kenapa? Untuk menghidupkan suasana. Karena kalau si penonton dengan mayoritas yang banyak orangnya, kita ambil salah satu, itu pasti lebih hidup acaranya. Tapi kalau untuk saya yang nonton, yang tidak live, saya pikir itu tidak lucu. Kenapa? Karena saya nggak kenal sama orangnya. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau mengangkat tokoh dari kawan kalian sendiri, itu nggak masalah. Nah, berikutnya, nanti di sini. Jadi sudah, bentuknya sudah. Sarah, kita ngapa? Mungkin nanti kita habis Bapak Wigi juga analisis dari anak ya. nyuci dulu, nyuci, mandi. Mana? Banyak cicanya. Cuci, mandi. Dari analisis anak ini. Coba saya tanya kalian ini ada yang hidup. Coba kita lihat nih, kalian ada yang belum mandi atau bagaimana? Tapi jangan langsung hilang ya, gara-gara saya tanya video langsung hilang. Coba saya perhatikan dulu ini ya. Ada Salwa, Adelia, coba aktifkan kameranya, nak. Belum mandi aku. Ini siapa itu yang belum mandi? Nah gini kan kelihatan mukanya. Salwa, kamu dari mana, Salwa?
Dari Madinah, Miss. Dari Madinah. Adel? Adel mana Adel? Wajahnya Del. Saril, langsung dia hilang ini. Saya perhatikan, masih 20 kok partisipannya. Kemudian kelihatan nih mana yang oke, bagus, pakai dasi lagi Jumadi nih, lengkap dia seragamnya. Yang lain mana? Coba aktifkan dulu. Ada kita. Arpa, kenapa Arpa baru pakai jilbab Arpa? Enggak ya. Trisa, Agung. Ayo. Lanjut. Jadi kan kelihatan wajahnya. Nah, lanjut ya. Kita harus bisa menganalisis sebuah teks anekdot. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah membaca dan memahami keseluruhan cerita. Pada umumnya kalau kita mau menganalisis sebuah teks, ya pasti harus membaca teksnya. Kemudian menentukan inti cerita dan menentukan bagian-bagian dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, ya. Nah, ini ya contohnya. Coba perhatikan, ini ada dua buah poster. Perhatikan, saya nggak pernah korupsi. Korban rupiah sana sini, saya cuma darupsi, dapat rupiah sana sini. Nah, ini salah satu contoh anekdot ya, tapi dia belum dalam bentuk teks, masih dalam bentuk pernyataan saja. Ini bisa kalian jumpai di koran-koran itu di bagian bawah. Itu kan ada tuh. Di bagian bawah yang gambarnya animasi terus kepalanya besar, kemudian badannya kecil. Itu kan ada di koran tuh di sudut-sudutnya ya. Oke. Nah, ini untuk contohnya saja. Ini contoh teksnya ya. Kecelakaan karambol. Kalian tahu karambol? Enggak, Miss. Hah? Enggak, Miss. Enggak ya? Oke. Perhatikan, di sini ada salah satu contoh teks. Nanti kita cari contoh yang lain. Nanti kalian juga tahu karambol itu apa di akhir teks. Nah, di sini ada seorang guru mata pelajaran bahasa Indonesia di sebuah sekolah menengah pertama akan mengajar. Guru tersebut bernama Pak Muslih. Hari ini Pak Muslih akan mengajar di kelas 74 sampai memasuki kelas suasana kelas biasa-biasa saja. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Sapa Pak Muslih ketika memulai pembelajaran. Nah, dia menjelaskan tentang cerpen kepada siswanya. Ini intinya ya. Kalau saya bacakan terlalu lama. Kemudian setelah dia memberikan cerpen, setelah Pak Muslih menjelaskan kepada murid-murid, akhirnya murid-murid mengerti tentang cerpen. Jadi sekarang kalian telah mengetahui tentang cerpen. Sekarang Bapak minta kalian untuk membuat sebuah cerpen tentang berita yang sedang hangat. 45 menit kemudian, ada yang ingin membacakan teks cerpennya. Nah, siapa yang membacakannya? Suatu hari, Andre dan teman-temannya sedang bermain karambol di teras rumahnya yang berpapasan. Dengar ya, kan Pak Muslih itu meminta kepada siswanya untuk membuat sebuah teks ya, yang isinya itu adalah berita yang sedang hangat-hangatnya. Ya, berita yang sedang hangat-hangatnya. Jadi dia sudah membuat teks nih. Beritanya yaitu kecelakaan karambol. Sementara dia nggak tahu nih karambol itu apa. Karambol itu kan sebenarnya seperti bully ya. Bully itu kalau dia makna denotasinya.
Tapi yang dimaksudkan di sini, si karambol ini bukan denotasi, tapi si konotasinya. Suatu hari, Andre dan teman-temannya sedang bermain karambol di teras rumahnya yang berpapasan langsung dengan jalan umum. Salah satu temannya yang bernama Doni bermain dengan semangat, hingga karambol yang dimainkan Doni terpental ke jalan. Lalu Doni meminta tolong kepada Andre untuk mengambilnya. Saat Andre mengambil karambol tersebut, sebuah motor melintas dengan kecepatan yang lumayan tinggi hingga akhirnya Andre tertabrak. Doni dan teman-teman Andre yang lain segera menghampiri Andre yang sudah pingsan. Doni sangat menyesal dan Andre segera dilarikan ke rumah sakit, cerita Alwi. Seluruh murid di kelas tertawa karena cerita Alwi tersebut, sedangkan Pak Musli hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Alwi terdiam dan bingung karena teman-temannya tertawa. Alwi, apakah kamu tidak menonton atau membaca berita? Tanya Pak Musli. Nah, ini sebuah kritikan ya, kritikan untuk si Alwi tersebut. Tidak Pak, jawab Alwi. Lalu, tidakkah kamu tahu apakah kecelakaan karambol itu? Tanya Pak Musli lagi, dan Alwi kembali menjawab tidak. Kemudian si guru pun meminta tolong kepada kawan yang lain untuk menjelaskan karambol itu apa. Kecelakaan karambol adalah kecelakaan yang menggunakan kata kiasan karena terjadi kecelakaan tersebut sangat kacau. Jelasnya. Mengerti Alwi? Tanya Pak Musli. Mengerti Pak, karena Alwi. Baiklah, silakan kembali ke kursimu, lanjut Pak Musli. Dan ini adalah cerita untuk mengkritik si Alwi tersebut. Kenapa? Karena kan disuruh untuk membuat cerita anekdot berdasarkan yang berita yang sedang hangat-hangatnya. Nah, waktu itu dalam situasi ini mereka baru melihat sebuah kecelakaan yang sangat kacau. Artinya begini, kacau itu berderetan, depan belakang kena berurutan, kemudian mobilnya arahnya nggak tahu kemana karena akibat kecelakaan itu disebut dengan kecelakaan karambol. Nah, sementara si Alwi ini dia mengartikan kalau karambol itu ya guli, tahu kan guli? Kalau orang-orang kampung tahu itu guli apa? Atau kelereng, ya, atau kelereng. Nah, jadi si Alwi ini mengartikan kalau si karambol ini adalah kelereng. Artinya si Alwi tidak mengikuti perjalanan berita yang sedang hangat-hangatnya. Dia hanya mencoba membuat sebuah cerpen tanpa mempertimbangkan isi yang disuruh oleh si gurunya. Kemudian kita perhatikan untuk contoh dari strukturnya. Abstraksi tadi kan abstraksi adalah paragraf pertama yang isinya apa? Pengenalan. Tentang isi teks. Bukan pengenalan sih. Tapi coba perhatikan, kita ulang kembali. Bukan pengenalan, Nak, ya. Nah, memberi gambaran tentang isi teks biasanya menunjukkan hal unik yang akan dibahas di dalam teks. Seorang guru mata pelajaran bahasa Indonesia di sebuah sekolah menengah pertama akan mengajar. Jadi ini adalah yang kenapa sih dengan mengajarnya? Mengajar kan biasa. Kemudian orientasi saat memasuki kelas, suasana kelas biasa-biasa saja. Ini sudah mulai, Nak, ya, sudah mulai masuk ke dalam peristiwanya. Sementara si abstraksi itu tadi belum ada masuk ke dalam peristiwanya, belum masuk dia. Belum masuk, hanya memperlihatkan tema dari isi dari si teks ini, tapi belum masuk ke dalam peristiwa. Kemudian masuk krisis. Alwi, seorang murid yang salah paham atas pengertian kecelakaan karambol, yaitu paragraf 5. Apa tadi krisis, Nak? Bagian di mana terjadi hal atau masalah, Miss. Iya. Kemudian masuk dia reaksi. Seluruh murid di kelas tertawa karena cerpen Alwi tersebut, sedangkan Pak Musli hanya menggeleng-geleng kepalanya. Reaksi, apa arti kata reaksi?
Cara menyelesaikan masalah, Miss. Cara menyelesaikan Masalah, Miss. di sini tidak ada masalah, nak. Kita tidak disuruh menyelesaikan masalah. Respon, reaksi, respon. Tanggapan gitu. Tanggapan ya, tanggapan dari masalah tanggapan dari cerita yang dibuat si Alwi itu kan. Iya, Miss. Ini memang ada masalah, tapi kita tidak diminta untuk apa? Untuk memecahkan masalahnya. Namanya anekdot, lucu. Kemudian koda. Alwi kembali ke kursinya dan suasana kelas yang awalnya penuh dengan tawa sekarang sudah kembali dengan tenang. Biasa koda itu adalah penutup. Ya kan? Bentar biar saya perhatikan, cari dulu salah satu contoh dari teksnya lagi biar kalian paham ya. Ini saya sudah ada di teks yang baru. Ya, biar kalian paham. Nah, ini ya contohnya, masyarakat peduli lingkungan. Kita langsung ya ke ininya, ke strukturnya. Lihat nak ya, kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Judul masyarakat peduli lingkungan. Di suatu siang yang cerah dan panasnya menyengat, sinar matahari menerangi jalan penuh bangunan, gedung, dan pabrik itu. Terdapat seorang pegawai pabrik berjalan bersama temannya yang baru saja lulus dari kuliahnya. Ini termasuk dari Abstraksi. Berarti ini masuk dia ke abstraksi. Kemudian masuk dia pegawai pabrik. Aduh, panas banget ya. Kenapa harus masuk kerja jam segini? Kamu kerja di mana sih? Perusahaan apa? Kok masuknya bisa siang begini? Pabrik tekstil tuh yang letaknya di ujung jalan sana itu loh, yang atapnya keluar asap tebel itu. Oh itu, kok jadi ingat masa-masa kita SMA ya Rin, katanya. Masa yang mana tuh? Ini loh waktu kita dulu sering gencar menyuarakan Go Green di sekolah. Oh iya, kita dulu suka banget menyuarakan buat peduli lingkungan sih. Tapi nyatanya ini gerakan Mercy nggak ramah lingkungan itu masih banyak aktivitas yang nggak bisa terlepas dari semua 1/8 digerakkan ekonomi Mercy 1/8 ujung-ujungnya orang ikut-ikutan jadi aktor penyebab polusi, apalagi sarana yang biaya itu 2/8 lingkungan itu dibuat 3 kali pengulangan. Nah, masuk ke di sini artinya di inti ini harus ada pengulangan nggak kritikan dalam seperti itu. Jadi untuk di Polingdor atau pendinginan itu dapat nggak kritikan di dalam banyak sama seperti di pemanasan 2/8 atau 1/8 juga tidak apa-apa setiap gerakannya, tapi dengan catatan di dapat ya, harus besar ya. Intensitasnya turun. Ya, jadi agar Kurani ini kok ada suara yang lain turun secara teratur dan tidak dipaksakan. Baik, anak-anak sekalian, ini beberapa gerakan. Udah Bu. Oke. Jadi di sini di suatu siang yang cerah ini tadi kita sudah sepakati ini adalah Abstraksi. Kemudian struktur yang kedua apa nak? Orientasi, Miss. Orientasi. Peristiwa awal ya? Peristiwa awal. Ya, peristiwa awalnya yang mana? Mulai dari Pegawai pabrik. Pegawai sampai sini nak ya? sampai Ini kan masuk dia peristiwa awal. Artinya apa? Dia belum masuk ke inti kan? Ini masih dia pengenalan saja, mengenai dia
Siapa mengenai pabrik tekstil? Masuk dia ini orientasi. Berikutnya, setelah orientasi apa? Krisis, Mem. Krisis. Krisis itu adalah Bagian masalah, Miss. bagian masalah. Masuklah di sini. Setelah krisis apa, Nak? Reaksi, Miss. Reaksi. Kita lihat dulu sampai mana ini krisisnya. Ini ya, sampai sini ya krisisnya ya. Karena kan belum ada ini krisis ya. Krisisnya di sini. Kemudian reaksinya di sini. Apa reaksinya? Inilah reaksinya. Iya nih, ujung-ujungnya kita sekarang ikut-ikut jadi aktor penyebar polusi. Apalagi sarana dan biaya untuk menunjang industri lingkungan kurang mencukupi. Ya, ini masuk dia ke reaksi. Dan yang ini pasti dia Kode. penutup. Kode. Jadi di sini perhatikan, iya kita sebagai rakyat jelata tentu nggak bisa apa-apa, meski udah berdemo pun suara kita sudah susah didengar. Apalagi kalau kita nggak kenal sama orang dalam. Nah ini reaksi dari si masalah tersebut atau krisisnya. Dan ini adalah contoh dari masyarakat peduli, contohnya yang berjudul Masyarakat Peduli Lingkungan. Kemudian mana? Nampak, Mem. Pencuri sandal dan koruptor. Ya, biar kita perhatikan juga strukturnya. Di suatu persidangan, seorang hakim memberikan hukuman 5 tahun penjara terhadap pemuda berusia 22 tahun. Pemuda tersebut bernama Alukat karena mencuri ayam jago punya Pak RT. Lah, Pak Hakim tunggu dulu, ayam yang saya curi hanya berharga 100.000, mengapa saya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara? Sementara para koruptor yang mencuri uang rakyat dalam jumlah besar lebih ringan hukumannya. Hakim berkata, Saudara Alukat, Anda yang telah merugikan Pak RT senilai 100.000, sementara itu para koruptor merugikan 500 juta orang senilai 5 miliar rupiah. Jika dirinci, kerugian yang Anda timbulkan dari tindakan korupsi hanya 10 rupiah per orang. Lalu apa? Ya sudah jelas, tindakan Anda jauh lebih merugikan orang lain. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Anda saya berikan hukuman yang lebih berat. Paham nggak di sini, Nak? Paham. Ya. Paham, Miss. Yang maksud gini, kalau si koruptor itu kan mengambil uang 5 miliar itu untuk 5 juta orang. Jadi kalau dibagi 5 miliar ke 500 juta ini kan satu orang hanya 10 rupiah saja menurut dia. Sementara kalau si Alukat ini kan mengambil 100.000 dari Pak RT. Pak RT-nya udah rugi 100.000 per orang. Jadi makanya si hakim menyatakan bahwasanya si Alukat itu lebih pantas mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada si koruptor. Nah ini hanya teks anekdot, hanya sebuah kritikan, lucu-lucuan saja. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita karena waktu kita juga sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.